Manuel. Umurku 5 tahun ketika penyerbuan itu terjadi. Kudengar ledakan berdentum-dentum dari arah pelabuhan dan asap membumbung dari balik atap-atap rumah. Di depan rumah aku melihat orang-orang berlarian kian kemari dengan panik. Kapal-kapal perang menembak. Kudengar seseorang berteriak sambil berlari. Suasana ini tak pernah kulupakan selama hidupku. Karena sejak itu terenggutlah kedamaian hidup kami. Aku tak tahu lagi kapan kedamaian yang sebenarnya akan datang lagi ke kota kami. Kulitnya hitam, rambutnya lusuh, keriting dan agak kemerah-merahan. Seperti juga saya, barangkali ia kesepian. Meskipun begitu, saya berada di tempat ini karena pekerjaan. Tadi begitu masuk, ia langsung duduk di sebelah saya, meminta segelas bir pada bartender. Tidak berapa lama ia sudah mengoceh. Aku masih memandang asap hitam yang membumbung itu ketika dari dalam rumah ibu keluar sambil menggendong adikku yang masih bayi. Ibu menyambar tanganku dan berjalan bergegas mengikuti orang-orang lain yang makin lama makin banyak berjalan berbondong-bondong menuju ke satu arah. Kemudian aku akan tahu, kami semua mengungsi. Di langit, kulihat pesawat-pesawat memuntahkan pasukan payung. Sementara tembakan dari arah pelabuhan masih saja terdengar. Orang-orang berjalan kaki membawa barang-barang seadanya. Banyak di antaranya hanya membawa pakaian yang melekat di badan. Malam makin larut di bar itu. Seorang pemain gitar mendentingkan Django Reinhardt. Saya menatap Manuel. Begitulah ia memperkenalkan diri. Tampaknya ia tidak mabuk. Engkau tidak mabuk? Apa aku seperti orang mabuk? Tidak. Jadi aku tidak mabuk. Ia menegak lagi birnya, lantas melanjutkan cerita. Ketika kami sampai di luar kota, hari sudah senja. Kuingat langit senja yang temaram kemerah-merahan itu bagaikan menenggelamkan kehidupan kami yang sebelumnya selalu riang ke dalam kegelapan pekat malam yang sesekali diterangi cahaya roket yang ditembakkan untuk memusnahkan kami. Perjalanan itu adalah suatu penderitaan bagiku. Namun kelak akan kusadari betapa tak terbayangkan penderitaan macam apa lagi yang akan kami alami kemudian. Sepanjang jalan, pesawat-pesawat tempur memburu kami dalam kegelapan. Kami, rombongan pengungsi yang beribu-ribu orang itu kacau balau bagaikan semut yang ketakutan. Bir di gelasnya tandas. Begitu pula gelas saya. Kami minta pitcher. Ini bukan karanganmu kan? Apa aku bertampang seperti pengarang? Oh tidak. Jadi aku tidak mengarang. Bir yang berbusa-busa pada bejana itu tiba. Manuel pergi ke toilet. Saya sulut sebatang rokok. Tapi segera saya matikan. Menurut pemerintah, merokok itu berbahaya bagi kesehatan. Bukankah pemerintah so benar? Begitu Manuel tiba, ia menyulut sebatang. Saya peringatkan dia. Menurut pemerintah, merokok itu berbahaya bagi kesehatan. Manuel tersenyum. Memang pemerintahmu selalu benar, katanya. Saya ingin menanyakan sesuatu pada Manuel, tetapi ia telah melanjutkan ceritanya. Entah berapa kali aku terjatuh, terinjak, terseret sebelum akhirnya lepas dari pegangan ibu. Kemudian hari aku diberitahu, waktu itu ibu tertembak dan tewas seketika. Adikku yang masih bayi merangkak-rangkak di antara kaki-kaki yang berlari, dan katanya seseorang telah menyambar dan menyelamatkannya. Sampai sekarang kami tak pernah bertemu lagi. Aku menangis dan berteriak, "Mama!" Tapi tiada seorang pun peduli. Kulihat mayat bergelimbangan di sepanjang jalan.
Dan aku berlari di atas tubuh orang-orang yang sudah mati maupun yang setengah mati sambil menangis. Sesekali aku terpeleset oleh genangan darah. Saya menyela. Kok seperti film? Hidup itu, Bung, memang seperti film. Saya menatap mata Manuel. Memang tidak seperti seorang pembual. Ia bercerita dengan sangat dingin, tidak berapi-api, seolah-olah pengalaman hidupnya itu tidak seperti film. Ternyata pemboman itu berlangsung selama 3 bulan. Ketakutan dan kengerian kami sampai hilang sama sekali, karena barangkali telah melewati batas. Beribu-ribu saudara kami tewas bergeletakan tanpa kuburan di dalam hutan. Kami anak-anak menjadi hafal. Gerakan serangan pesawat terbang. Ya, kami tak pernah lari bersembunyi dalam serangan kamuflase. Baru pada serangan yang kemudian kami lari ke lubang perlindungan. Pada malam hari kami pergi ke atas bukit menanti tembakan-tembakan meriam dari kapal dengan perasaan menunggu pesta kembang api. Di manakah ayahmu? Kata orang ayahku dibunuh oleh teman-temannya sendiri. Mata Manuel menerawang. Saya sedang menduga-duga isi kepalanya. Apakah ia sedang berusaha menarik simpati saya? Aku hidup di dalam hutan sampai umur 17. Selama itu telah kusaksikan bagaimana kehidupan berjalan dalam bayang-bayang kematian. Perkawinan antar pasangan, kelahiran dan penguburan, semuanya berlangsung dengan perasaan setiap saat akan ada serangan mematikan. Jumlah kami sudah semakin menyusut. Kakak-kakak kami melakukan perlawanan bersenjata di gunung-gunung. Mereka menganjurkan kami menyerahkan diri supaya tidak jatuh korban lebih banyak. Katanya, kami tidak boleh punah supaya bisa melanjutkan perjuangan. Sepanjang perjalanan pulang, kami mengarungi lautan tulang-tulang berserakan. Sesekali tengkorak menggelinding lewat entah dari mana. Kami tahu, itulah tulang-tulang saudara kami yang tak terkuburkan. Kami memandang semua itu dengan perasaan yang hanya kami bisa merasakan. Kami adalah orang-orang yang sudah tidak bisa lagi merasa kehilangan, karena kehilangan telah menjadi kekayaan hidup kami. Kami tak lagi punya air mata untuk menangisi kehilangan kami, karena bahkan air mata darah kami telah terkuras dalam kehilangan yang hanya menyalakan semangat perlawanan kami. Di antara anak-anak remaja yang turun gunung itu, banyak di antaranya adalah yatim piatu yang ketika masih bayi merangkak-rangkak di antara mayat-mayat bergelimangan dan bergelimang darah mayat-mayat ayah, ibu, paman dan bibi-bibinya. Tak seorang pun menolong bayi-bayi yang merangkak sendiri-sendiri sambil menangis itu, karena pemboman yang bertubi-tubi telah mematikan jiwa orang-orang yang masih hidup. Seolah-olah tak ada jarak antara hidup dan mati. Sebagian dari bayi-bayi itu mati. Sebagian lagi hidup dan ikut mengungsi bersama kami. Bisakah kau bayangkan akan jadi manusia macam apa mereka setelah dewasa nanti? Bir dalam pitcher pun ludes. Dunia rasanya mulai mengambang. Manuel memesan 1 pitcher lagi. Awas, mabuk kau nanti. Tidak akan semabuk hidupku, kawan. Django Reinhardt telah lama berhenti. Seorang penyanyi membawakan Misty. Look at me. Yeah, 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 yeah. Ketika aku kembali ke kota kami itu, segala-galanya telah berubah. Kami bisa makan, kami bisa minum, tapi kami tidak memiliki diri kami sendiri. Kota kami yang damai itu kini penuh dengan pasukan asing. Banyak mata-mata berkeliaran dan selalu mencurigai kami. Kami bersekolah, namun kami tidak boleh berpikir dengan cara kami sendiri. Kami tidak berbicara dalam bahasa kami. Kami tidak mempelajari sejarah kami sendiri.
Kami tidak mungkin mengungkapkan pendirian dan cita-cita kami. Karena setiap kali hal itu dilakukan, selalu ada yang ditangkap, disiksa, dan masuk bui tanpa diadili. Kami bahkan begitu sulit untuk mengadakan pesta seperti adat kebiasaan kami. Karena setiap pertemuan orang banyak dianggap sebagai persekongkolan. Orang-orang dicurigai menurut selera sendiri. Dan interogasi berlangsung dengan cara yang kejam sekali. Tak cukup dengan bentakan, ancaman, dan pukulan. Nenekku, kau tahu. Nenekku yang sudah berumur 74 tahun diiris kulit pipinya dan disuruh makan kulit pipi itu mentah-mentah untuk ditanya seperti apa rasanya. Perut saya tiba-tiba mual. Lantas apa jawab nenekmu? Seperti daging manusia. Saya pergi ke toilet. Brengsek. Si Manuel ini telah mengeluarkan segenap sirloin steak yang saya makan tadi. Betul-betul brengsek. Berapa umur kau, Manuel? Hampir 21. Kenapa? Saya pikir ia berumur 30. Apakah penderitaan membuat seseorang bertambah tua? Tapi saya tidak mempunyai kesan bahwa Manuel menderita. Ia seorang yang tabah dan pemberontak yang tabah. Sepanjang pengetahuan saya sebagai intel, adalah pemberontak yang berbahaya. Sayang, ia kurang hati-hati malam ini. Barangkali seperti juga saya, karena ia sedang kesepian. Perjuangan begitulah toh tetap harus dilakukan dalam kesendirian. Sorry Manuel, engkau ditahan. Jakarta 21 Agustus 1992.